ada tawaran nih, pinjam sekarang dapat segini, terus kalian klik, itu jangan, ini bahaya. Mungkin itu adalah scam, akhirnya data kalian disedot, ujung-ujungnya datanya bocor, ya bermasalah lah di kemudian hari. Tak aman itu, jangan sampai kalian disebar datanya. Dan ini juga buat pelajaran kalian juga yang udah terlanjur di pinjaman online dan pada akhirnya galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Kalau kalian sedang punya hutang pinjol, saya doakan semoga kalian bisa lunas ya. Semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang pinjol kalian. Jadi kalian nggak perlu lagi berurusan dengan pinjaman online. Oke, nah ada beberapa tips kalau kalian mau ke pinjaman online. Tapi saya saran lagi ya, mendingan kalian nggak pinjaman online. Tapi kalau emang ini jadi satu-satunya jalan terakhir kalian pingin ke pinjaman online atau disebut dengan pinjol, nah coba simak tips yang saya akan kasih tahu nih sekarang ya. Kalau buat kalian emang benar-benar mentok pingin ke pinjaman online, saya akan ngasih tahu. Dan ini juga buat pelajaran kalian juga yang udah terlanjur di pinjaman online dan pada akhirnya galbay. Ini juga akhirnya bermanfaat juga buat kalian yang sedang gagal bayar. Jadi kalau buat yang pengen pinjaman online atau buat kalian yang sedang mau ke pinjaman online atau sedang gagal bayar, ya kalian boleh simak nih video ini. Tips cara menggunakan pinjaman online yang aman ya. Tak aman itu jangan sampai kalian disebar datanya. Aman jangan sampai kalian ditipu dan sebagainya. Nah, kalian wajib simak seperti ini. Nah, tips aman utang pinjol yang pertama adalah kalian tuh harus pahami syarat dan ketentuannya ya. Banyak orang yang nggak tahu dengan syarat ketentuannya, asal nginstal, ujung-ujungnya nggak tahu kalau itu adalah pinjaman ilegal. Udah kadrung aja gitu, ada di Play Store, ada di HP, di internet, ujung-ujungnya udah install, download. Nggak taunya itu adalah pinjaman ilegal. Yang ilegal pun kalian juga harus baca juga syaratnya, ketentuan seperti apa. Syaratnya seperti apa? Ya syarat itu misalnya udah pasti umum, umur kamu masuk apa enggak ke pinjamanannya. Terus ketentuannya itu bagaimana gitu kan. Dan ketentuannya apakah sesuai dengan apa yang kita butuhin. Nah itu yang pertama. Syarat ketentuannya kalian harus baca. Nah jadi pas kalian install, kalian tuh lihat tuh di aplikasi seperti apa. Kalian baca semuanya. Banyak orang yang nggak baca. Akhirnya ujung-ujungnya jadi nggak tahu. Akhirnya banyak yang kesebar data lah. Banyak juga yang ujung-ujungnya kalian yang diteror dan sebagaimana lah gitu. Nah ini karena kalian tidak baca syarat dan ketentuannya. Oke, lanjut. Yang kedua, saat kalian pertama kali install di aplikasi itu sudah baca syarat dan ketentuannya, kalian tuh harus jangan sampai memberikan info pribadi ya. Jangan berikan akses kontak pribadi. Kalau ada pinjaman online sampai memberikan akses kontak pribadi, misalnya nama ibu kandung, misalnya kalian datanya yang diminta itu banyak banget, seperti kartu keluarga lah dan sebagainya gitu, seperti kontak-kontak yang di HP kita, mengakses izin akses kontak, itu jangan sampai ya. Nah, kalau bisa sampai banyak pinjaman yang legal yang mengakses akses pribadi seperti minta Facebook, minta Instagram, itu kan pribadi ya gitu. Walaupun ini syarat kelulusan lah bakal jadi cepat kalau misalnya kita bisa mengakses seperti itu, tapi ini jadi pertimbangan buat kalian. Yang kedua nih, jangan sampai kalian memberikan akses pribadi seperti kontak di HP kita, email kita, password kita dan sebagainya, itu jangan pernah ya. Kalau ada seperti ini, fix ini pinjol yang perlu kalian hindari. Oke, lanjut yang ketiga, kalian itu harus mampu ukur kemampuan kalian. Nah, jangan sampai kalian salah-salah kalian minjam, tapi nggak sesuai dengan kemampuan kalian. Hutang kalian ada berapa? Di pinjaman online tuh hutang kalian ada berapa? Kalian harus pikirin itu. Jangan sampai utang aja gitu, pada akhirnya kita nggak mampu bayar. Nah, yang ketiga tuh penting, jangan asal minjem aja. Jangan sampai, wah tenang aja gue punya uang, nanti bakal dibayar kok. Nggak bisa kayak gitu. Kalian harus ngukur. Kalau emang nggak mampu, mendingan gak usah ke pinjaman online. Oke, lanjut nih. Yang keempat adalah hindari kalau ada penawaran pinjam di WSMS atau link di WA. SMS atau link di SMS atau di WA itu sama aja. Ada tawaran nih, pinjam sekarang dapat segini, terus kalian klik. Itu jangan. Ini bahaya. Mungkin itu adalah scam. Akhirnya data kalian disedot, kalian ngunduhin aplikasi yang ilegal, ujung-ujungnya datanya bocor, ya bermasalah lah di kemudian hari ya. Mendingan kalau kalian pengen install di aplikasi resminya aja di Play Store,
Bahkan di Play Store pun ya udah, kalian juga perlu waspada juga, banyak juga yang ilegal yang bertebaran di Play Store itu atau di App Store itu. Oke, oke lanjut nih. Yang terakhir adalah jangan pernah gali lubang saat kalian gagal bayar. Nah ini penting nih, dari beberapa tips aman menggunakan pinjol, yang terakhir ini sering banget teman-teman yang akhirnya kejebak. Saat kalian fix gali lubang tutup lubang, berarti kalian itu sedang bermasalah dengan pinjam online. Kalian itu punya masalah baru di pinjam online saat kalian gali lubang tutup lubang. Saat gagal bayar, gali lubang, itu kalian dipastikan kalian akan bermasalah. Nah itulah teman-teman, ada beberapa tips kalau kalian aman pingin menggunakan pinjaman online ya. Mungkin info ini terlihat sepele, tapi buat kalian yang pingin punya pinjaman online, ya beginilah caranya. Nah jangan sampai kalian terjebak ke pinjaman online ujung-ujungnya karena alasan kalian tidak membaca, karena alasan kalian juga ujung-ujungnya nggak tahu apakah pinjol ini legal atau legal. Akhirnya banyak juga yang nanya, bang, pinjol ini legal atau ilegal, padahal kan kalian bisa searching ya di Google. Dan juga mungkin tips yang terakhir juga, kalian juga bisa searching lah sebelum kalian menggunakan aplikasi pinjaman online. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.